Halo, sobat pendidikan semuanya. Ketemu lagi di dalam podcast pendidikan. Kali ini kita akan membahas ancaman terhadap negara dalam bidang sosial budaya, pertahanan keamanan, teknologi informasi, dan keselamatan umum. Selamat menyimak podcast ini. Coba kita perhatikan gambar berikut ini. Kita dapat menginterpretasikan bahwa negara Indonesia terletak di dalam jalur emas perdagangan dunia. Hal ini tentu saja merupakan sebuah keuntungan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa terhadap bangsa Indonesia. Meskipun demikian, kita patut waspada terhadap kemungkinan-kemungkinan ancaman yang dapat saja terjadi sewaktu-waktu. Oleh karena itu, kita mesti dapat memahami dan mengenali apa saja ancaman-ancaman tersebut. Ancaman di bidang Ipolek Sosbud Hankam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Keempat, ada yang disebut dengan ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya ini adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk merusak moralitas dan juga mentalitas yang dimiliki oleh sebuah negara. Ancaman di bidang sosial budaya dibedakan atas ancaman dari dalam dan juga dari luar. Ancaman dari dalam ditimbulkan oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan seperti premanisme, separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Isu tersebut akan mengancam pada persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan juga patriotisme. Ancaman sosial budaya ada juga yang berasal dari luar. Ancaman dari luar timbul dari pengaruh negatif globalisasi. Di antaranya, munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. Kedua, munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Hal ini membuat manusia memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya tersebut. Meskipun hal tersebut harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Contohnya, seperti mabuk-mabukan, pergaulan bebas, dan foya-foya, serta lain sebagainya. Ketiga, sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna. Sikap seperti ini dapat menimbulkan ketidakpedulian terhadap orang lain. Misalnya, sikap selalu menghardik pengemis, pengamen, dan sebagainya. Selanjutnya ada westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat, tanpa adanya seleksi terlebih dahulu. Seperti meniru model pakaian yang biasa dipakai orang-orang barat, yang sebenarnya bertentangan
dengan nilai dan norma-norma yang berlaku. Misalnya, memakai rok mini dan lelaki yang memakai anting-anting dan sebagainya. Kemudian, memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Yang terakhir, lunturnya nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Inilah contoh-contoh daripada ancaman di bidang sosial budaya. Ini semua tentu saja mesti kita sikapi dengan penuh kesungguhan. Dengan cara kita kembali kepada jati diri kita, jati diri bangsa Indonesia. Mari kita mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kelima, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Wujudnya berupa ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi. Ancaman militer dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa dan negara. Ancaman militer ini bentuknya berupa agresi atau invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, dan ancaman keamanan di wilayah laut, darat, dan udara. 6. Ancaman di bidang teknologi informasi. Di dalam dunia teknologi dan informasi yang makin canggih dan berkembang saat ini, pastinya banyak sekali jenis-jenis ancaman yang dapat dilakukan melalui penggunaan teknologi informasi. Karena semakin majunya teknologi, maka semakin banyak juga ancaman-ancaman yang berkembang di dunia saat ini. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat pesat dan membawa manfaat yang besar bagi masyarakat. Tetapi kejahatan senantiasa mengikuti perkembangan tersebut. Sebut saja kejahatan cyber dan kejahatan perbankan. Contoh lainnya adalah munculnya berita-berita bohong yang membuat masyarakat yang kurang literat terkadang terprovokasi. Ketujuh, ancaman di bidang keselamatan umum. Ancaman di bidang keselamatan umum ini dapat terjadi karena bencana alam dan juga karena ulah tangan manusia. Misalnya, yang diakibatkan oleh bencana alam seperti gempa bumi, meletusnya gunung berapi, dan juga tsunami. Sedangkan yang diakibatkan oleh tangan manusia, misalnya pembuangan limbah industri, kebakaran, kecelakaan transportasi, dan juga banjir. Oleh karena itu, mari kita kembali mencintai alam. Karena dengan mencintai alam, alam akan mencintai kita. Sehingga kelak anak cucu kita dapat merasakan apa yang seharusnya menjadi miliknya. Dan terima kasih sudah menyimak.